Lokal aja dulu, nanti saya pindah. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat semua. Alhamdulillah malam ini kita ada Mas Gunggung di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah mengenal Mas Gunggung, kita diberi kehormatan di malam terakhir atau latihan terakhir hari ke-21 kita telah didatangi dengan Mas Gunggung. Mungkin nanti kita akan setelah ini mungkin setelah kita akan bersama Mas Gunggung menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk kelas ini Mas, kita sudah mencapai 21 hari dengan baik dan dengan semangat semua dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Mas Gunggung untuk itu dipersilakan. Ya, oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya saya informasikan bahwa kelas 21 hari ini sudah dilaksanakan sejak awal pandemi. Jadi artinya sudah 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun lalu. Berarti kalau 3 tahun itu artinya 12 bulan ya. 12 dikali 3. Ya kan sudah 36 bulan. Berarti kalau 36 bulan itu setiap bulannya 21 hari bagi yang ikut latihan rajin ya. Berarti sudah latihan 756 hari. Ya, kalau misalnya dia every single day kan 21 hari, kemudian ada selisih 9 hari untuk menuju akhir bulan. Ya kan? Sedangkan setahun itu ada 364 hari. Dikalikan 3 tahun. Jadi sudah 1092 hari bagian latihan every single day. Jadi bayangkan, jadi sudah 1092 hari. Kalau yang hanya 21 hari, 700 hari itu sudah bagus banget. Nah, itulah kenapa nanti kita ini jadi punya semangat untuk melakukan perubahan. Makanya sering saya bilang, kadang-kadang kita pengen berubah. Orang sakit pengen sembuh, iya. Orang lemah letih lesu pengen jadi semangat, bertenaga, iya. Tapi kok rasanya berat? Pernah nggak begitu? Rasanya males, rasanya berat itu. Bukan karena niatnya kita nggak cukup kuat. Mungkin niatnya kuat, keinginannya besar. Tapi struktur pendukung di syarafnya nggak mampu untuk melakukan itu. Karena setiap niat yang diwujudkan menjadi tindakan, maka dia harus melibatkan sumber daya. Benar nggak? Kita punya niat nih, misalnya saya niat pengen ke Cirebon, misalnya gitu ya. Ini di mute all dulu ya. Oke. Nah, jadi misalnya saya niat nih pengen ke Cirebon. Katakanlah begitu. Maka harus melibatkan sumber daya. Sumber daya apa? Pertama ngelihatnya di raga kita dulu. Otot-otot saya mampu nggak untuk jalan ke kalau naik kereta ya berarti harus naik mobil dulu sampai stasiun atau naik Gojek sampai stasiun atau Gokar atau naik mobil sendiri lalu berjalan kaki dan seterusnya. Kita menggunakan seluruh ototnya untuk menuju ke situ mampu nggak? Untuk mewujudkan niat itu menjadi realita. Logikanya kan begitu. Kalau mampu, maka kita nyampe ke situ. Baru setelah itu faktor-faktor yang lainnya, misalnya kayak biayanya, harus beli tiket, harus ada transport, makan dan sebagainya. Tapi seluruh raga kita mampu menuju ke situ nggak? Kenapa? Karena semua perwujudan niat itu pasti memerlukan sumber daya. Sumber daya itu berarti yang ada di dalam badan kita, pikirannya, gitu kan, perasaannya, kemudian fisik, raganya, metabolismenya, itu akan diarahkan untuk menuju ke situ. Kalau nggak jadi. Nah, salah satu yang membuat seseorang itu susah di dalam mewujudkan niatnya adalah tidak adanya kemampuan dari otaknya, jaringan syarafnya. Kalau kita bicara otak, berarti ada tiga. Selalu ini saya ingatkan berkali-kali. Otak di dalam terminologi sains dan medis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otak kepala, orang nyebutnya head brain. Yang kedua adalah otak jantung, orang nyebutnya heart brain. Yang ketiga adalah otak perut, orang nyebutnya good brain, GUT, good brain atau gut brain. Jadi tiga otak ini, kenapa disebut otak? Karena dia memiliki jaringan syaraf yang mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Karena selama ini yang disebut dengan otak itulah di kepala. Jadi kalau orang kita bilang, otak, mana? Berarti maksudnya otak kepala. Padahal di jantung juga ada otak. Jadi ada serabut syaraf di jantung yang fungsinya seperti otak. Dan dia bisa berdiri sendiri.
Dia bisa dalam tanda kutip berpikir sendiri, mengerjakan fungsinya sendiri. Di perut juga begitu. Dan masing-masing dari otak ini bisa saling mengintersect, membajak, menggagalkan, atau mendukung satu sama lain. Contoh. Lagi puasa. Nah, Mang Ujang nih lagi puasa. Mas Ito lagi puasa. Diajak temennya, Mas, ayo mampir. Kemana? Ikut aja. Ternyata masuk warung Padang. Udah dihidangkan di atas meja. Wah, meleleh tuh air liur tuh. Lihat semua yang ada di menu itu kan. Terus hatinya bilang, maaf lagi puasa. Gagal semua tuh. Yang tadi otaknya itu kemudian berpikir dengan semua panca indera. Dia melihat panca inderanya. Ada rendang yang masih ngebul, nasi putih masih ngebul. Ada es teh manis gitu kan. Ada segala macam. Itu kan sangat-sangat menggoda dari sisi visual, panca indera kan, bau-bauan, pandangan mata. Tapi hatinya bilang, saya lagi puasa. Ter, keluar tuh gelombang itu. Langsung cut semua yang ada di otak. Selesai semua. Nggak ada artinya di depan itu. Pandangan matanya mendadak menjadi biasa-biasa saja. Lihat rendang nggak? Ya biasa aja. Lihat orang makan? Ya biasa aja. Ya sudah kamu makan aja. Wah sorry bro, gua Kristen nih. Gua ikut makan duluan ya. Ya udah makan aja, nggak apa. Lu nggak makan? Nggak ada apa, santai di sana. Kita pernah begitu udah berulang kali dan biasa aja. Kenapa? Karena intercept atau pembajakan dari gelombang otak kita sudah demikian kuat sehingga mengalahkan yang ada di otak kita dan mengalahkan yang ada di perut kita. Karena sinyal komunikasinya pada saat lapar tadi dari otak lari ke perut. Nanti hatinya membenarkan atau membatalkan. Jadi hatinya itu membenarkan atau menegasikan, membatalkan. Jadi kalau hatinya membenarkan kelaparan itu, ya dia harus makan. Ah jadi lapar nih, makan aja dah, makan dia. Tapi kalau hatinya membatalkan, maka nggak jadi proses makannya, ya kan? Padahal seluruh panca indera sudah mendukung, otaknya sudah kirim sinyal ke perut, perutnya keruyuk-keruyuk. Ya kan? Tadi sih waktu masih diantar sama temennya nggak keruyuk-keruyuk perutnya. Begitu melihat makanannya saling menggoda, keruyuk-keruyuknya baru muncul tuh. Kenapa? Karena sinyal dari otak. Tapi hatinya membatalkan. Nah, neuroplastis itu cara kerjanya persis begitu. Maka ketika seorang itu merasa lemah letih lesu, belum mampu melakukan perubahan, rasanya berat untuk berubah, itu benahi dulu struktur jaringan sarafnya, diubah dulu, dimodifikasi dulu. Caranya bagaimana? Lakukan aktivitas yang sama terus-menerus every single day. Minimal 21 hari tanpa komplain, tanpa mengeluh, tanpa bikin alasan. Nggak ada excuse. Nggak ada, aduh mas, maaf mas, saya malam mas begini. Nggak ada. Karena kalau udah sekali bikin excuse, maka akan masuklah alasan-alasan itu ke dalam struktur jaringan otak. Yang nanti besok dia akan bikin lagi. Karena semua alasan itu sifatnya defensif dan membuat nyaman ketika itu terjadi. Ya kan, alasan disetujui kan semua senang kan. Wah, kenapa nggak latihan? Aduh, sibuk. Terus diiyakan. Ya udah tuh. Alasannya apa nih? Ngantuk. Ya udah tuh, kan gitu. Maka lama-lama akhirnya melemah strukturnya akibat dari ketidakmampuan otaknya untuk membentuk jaringan saraf yang baru. Nah, sering saya bilang, jika seorang itu mampu melakukan 21 hari non-stop tanpa alasan, tanpa ada argumen, lalu dia komitmen dengan 21 harinya, every single night, every single day, maka terbentuklah jaringan saraf yang baru. Nah, jaringan saraf yang baru ini adalah jaringan saraf yang sifatnya masih bebas nilai. Kenapa saya bilang bebas nilai? Karena dia bisa diisi dengan apa saja, kebaikan maupun keburukan. Antara orang yang berdoa setiap malam selama 21 hari, antara orang yang ngegibah, ngomongin orang 21 hari, neuroplasticity sama. Pembentukan jaringan saraf di otaknya sama. Nggak ada bedanya. Dia tetap terbentuk. Karena itu hukum alam terhadap jaringan otak. Dia tetap kebentuk. Yang rajin 21 hari, kebentuk jaringan saraf baru. Yang malas 21 hari juga terbentuk jaringan saraf yang baru. Yang setiap harinya bersemangat dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan untuk latihan, meluangkan waktu untuk latihan, sungguh-sungguh terbentuk jaringan saraf yang baru. Yang latihannya merasa, ah ya udahlah, ikut-ikutan lah. Lumayan, daripada manyun, daripada bengong, juga terbentuk jaringan saraf yang baru. Maka kualitas jaringan saraf itu ditentukan bagaimana cara kita mensikapi hari demi hari itu. Kalau hukum alamnya pasti terbentuk. Hukum alamnya pasti terbentuk. Makanya tadi saya bilang, orang 21 hari every single day dengan penuh ketakutan.
dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhawatiran misalnya, dengan rasa gembira sukacita, atau dengan rasa sedih yang mendalam, dengan keterpaksaan mendalam, itu struktur sarafnya kebentuknya sama, sama persis. Yang berbeda nanti apa proses yang membentuk itu. Jadi kalau setiap hari dia ketakutan, setiap malam, jangan-jangan kanker saya nanti makin besar, jangan-jangan kanker saya nanti makin tinggi, jangan-jangan nanti saya makin sakit, jangan-jangan terus, jangan-jangan itu dibentuk seperti itu. Maka 21 hari ini memperbesar semua jangan-jangannya itu. Maka seluruh gelombang saraf yang dihasilkan dari saraf-saraf yang barunya itu akan berisi semua ketakutan, khawatiran seperti itu. Maka di bulan kedua dia pasti semakin takut. Di bulan ketiga dia makin takut lagi. Kenapa? Karena jaringan sarafnya itu yang dia mau isi. Nah, itu neuroplasticity. Jadi walaupun itu fitur yang canggih, yang dibenamkan dari yang maha kuasa kepada otak manusia, otak kepala, otak jantung maupun otak perut, tapi kita yang ngisinya itu harus dengan ilmu. Kita yang ngisinya harus dengan ilmu. Kalau kita ngisinya nggak dengan ilmu, maka pembentukan jaringan saraf yang baru itu tidak akan berisi manfaat apa-apa selain dari waktu yang berlalu begitu saja. Ya kan? Makanya kalau kalau buka YouTube saya, ada kaidah. Ini saya tunjukin ya. Ini saya share ke YouTube. Nah, bisa share YouTube ya. YouTube saya aja lah. Langsung. Mas, tunggu mana nih? Ini dia. Ya. Nah, ini ada kaidah. Jadi kalau searching di sini, kaidah. Ini, ditonton. Ini kaidah latihan nomor 2. Nah, repetisi berikutnya harus lebih baik dari repetisi sebelumnya. Jadi dari mulai kita sebelum masuk latihan hari pertama, kita udah ngomong, latihan sesi pertama saya akan lebih baik. Kenapa? Ini latihan yang baru buat saya. Mungkin ada sebagian yang baru belajar olah napas, ada sebagian yang sudah pernah latihan tapi sekedar ikut-ikutan. Ada yang sungguh-sungguh atau ada yang setengah hati, ada yang sepenuh hati, macam-macam. Tapi kita ngomong, hari pertama saya akan lebih baik dari hari sebelumnya. Lalu dia latihan. Ngomong aja begitu sebelum terlaksana. Nanti begitu masuk hari kedua, dia ngomong lagi dalam hati sebelum latihan. Hari kedua ini kan lebih baik dari hari sebelumnya, hari pertama. Nanti hari ketiga dia ngomong lagi. Hari ketiga akan lebih baik dari hari kedua. Terus dia ngomong lagi, hari keempat terus begitu. Every single day, 21 hari dia ngomong terus begitu. Dia kasih tahu sama badannya, dia kasih tahu sama seluruh selnya bahwa hari ini saya akan lebih baik dari hari kemarin. Berarti hari ke-21 saya akan lebih baik dari hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Berarti hari ke-21 saya lebih baik dari 20 hari yang lalu. Ini penting sekali kaidah ini. Makanya saya bikinkan tulisannya, saya bikinkan videonya. Kenapa? Semua dari kita tuh pengen mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari. Benar nggak? Orang kerja pengen dapat gaji naik dari bulan ke bulan. Pasti maunya begitu. Mana ada orang kerja bulan besok lebih turun gajinya. Bulan besok lagi lebih turun. Nggak ada. Pengennya Pak besok gaji saya naik Pak ya. Pak bulan besok gaji saya naik Pak ya. Kan gitu. Kita punya pasangan juga kita pengennya begitu. Kita pengennya pasangan kita lebih baik besok dibandingkan yang sekarang. Dari hari ke hari pasangan kita lebih baik. Kan semua dari kita nature-nya, alamiahnya adalah pengen mendapat sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Pada kejadian apapun, pada situasi apapun. Sel kita juga begitu. Kan kita pemilik selnya. Kita harus ngomong, kasih tahu, kita narasikan. Ngomong dalam hati. Lalu ketika kita sudah ngomong dalam hati, baru diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, maka pembentukan jaringan saraf, neuroplasticity-nya tadi, itu akan berisi semua niat baik yang sangat kuat. Semua kaidah-kaidah repetisi berikutnya lebih baik dari sebelumnya itu terbenam semua di dalam sel saraf kita. Maka 21 hari itu nggak sekedar kita belajar olah nafas, tapi membentuk sikap watak bahwa kita akan lebih baik dari sebelumnya, kita akan lebih baik dari sebelumnya, kita akan lebih baik dari sebelumnya, terus begitu. Sakit misalnya, aduh mas, aku kena CA, ikut kayak gini boleh nggak? Boleh, ikut, tidak ada masalah. Tinggal ngomong, hari ini lebih baik dari kemarin. Sel-sel CA saya yang hari ini misalnya 3 cm, yang kemarin misalnya 3 cm, hari ini setelah latihan akan menjadi
2 senti, akan menjadi hilang. Besok akan menjadi hilang. Besok lagi terus begitu. Kita kasih tahu. Lalu kita wujudkan secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya gimana? Hadir dalam setiap sesi latihan. Kalau nggak hadir berarti dia latihan sendiri. Kalau saat latihan dia betul-betul tarik napas buangnya sungguh-sungguh. Tarik napas buangnya sungguh-sungguh. Kalau ada tahan napas ya tahan napasnya pun dia sesuai dengan kemampuan. Tapi betul-betul maksimal terus begitu. Jadi seluruh selnya tahu bahwa omongan dia yang lebih baik dari sebelumnya itu bukan bohong. Bukan sekedar apa ya lambene tok gitu. Cuman di mulut. Ya kan? Maka sel-sel kita kan tahu bahwa kita adalah orang yang konsisten. Misalnya kita punya teman begini, Bang, besok aku mau datang nih, jam berapa? Jam 7, datang nih. Terus ngomong lagi, Bang, nanti gua datang lagi. Kapan? Lusa. Jam berapa? Jam 7, datang nih. Terus deh, orang itu bisa dipegang omongannya. Maka ketika dia bilang A, kita udah bilang, udah gue percaya lu bakal datang. Kita percaya kan orang itu bakal datang kan. Kenapa? Karena bisa dipegang omongannya. Dan ketika itu terjadi, seluruh energi dan sebagainya itu ngikut dengan sendirinya. Karena trustnya kebentuk. Tapi kalau misalnya bohong, Bang, besok mau datang. Jam berapa? Jam 7. Kagak datang deh. Lalu cengang-cengenges tuh. Iya, cengenges-cengenges, nggak senyum-senyum gitu. Kenapa lu nggak datang? Iya, ayo, alasan gitu. Lama-lama, Bang, besok mau datang nih. Ya, terserah lu dah. Datang syukur, nggak juga nggak apa-apa. Masa bodoh. Saya kita juga begitu. Jadi ketika kita bilang bahwa besok lebih baik dari hari ini, lalu diwujudkan. Besok lebih baik dari ini, lalu diwujudkan. Besok lebih baik dari hari ini, lalu diwujudkan. Jadi begitu kita ngomong sebentar masalahnya, saya besok seluruh sel-sel di badan saya yang bikin CA harus melakukan perbaikan. Percaya nggak saya nih? Percaya, maka dia akan melakukan semua upaya yang dilakukan untuk itu. Ya kan, ya, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya. Ini kan sama kayak proses kita kasih perintah, kita ngomong sama mbaknya, ART misalnya di rumah, ya Mbak tolong bikinkan nasi goreng. Kita kan cukup duduk di ruang tamu kan. Kita nggak tahu gimana cara mbaknya itu bikin dan sebagainya, tapi kita tahu itu pasti akan terjadi. Persis kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena lisan kita adalah lisan yang keluar sebagai orang yang punya power, orang yang punya kekuatan untuk ngomong, untuk dipatuhi. Menurut praktisi itu begitu. Nah ini dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita latihan sekedarnya saja, gitu kan? Kalau sekedarnya, ya, ya begitulah nantinya. Dapat manfaatnya sekedarnya. Kalau kata guru saya, latihan sekedarnya, ilmunya sekedar. Latihan malas-malas, yo ilmunya malas-malas. Latihan banyak alasan, ilmunya banyak alasan nanti untuk keluar gitu. Ini akan jadi. Kenapa kita neuroplasticity? Makanya komitmen harus dibangun, harus dibentuk dengan diri sendiri dulu. Baru setelah itu latihan jadi enak. Kenapa? Karena kita tahu ini proses perubahan jadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Lusa lebih baik dari besok. Terus begitu. Di 21 hari itu isi kepalanya, isi otaknya adalah semua perubahan-perubahan baik. Karena kan latihan ini kan semua bertujuan baik. Ya kan? Baru kita bantu materinya. Yaitu kita arahkan untuk relaksasi. Tarik 33, 55, 10, 10, 55, 33. Setiap kali tarik napas. Ya. Oke, saya lebih baik dari kemarin. Apa nih? Ketepatan detiknya, kesungguhannya, ketenangannya. Itu bisa dipilih. Banyak sekali aspek yang bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu pengantar daya seperti itu. Kenapa pengantar ini dibuat? Karena ini penting sekali. Jadi silakan nanti buktikan saja. Masih ada waktu 9 hari sebelum menjelang akhir bulan. Lalu ada bulan Desember, bulan Februari pun dibuka lagi kelas 21 hari. Karena ini merupakan bagian dari kelas reguler. Nanti buktikan. Latihan di bulan Februari dengan prinsip kaidah nomor 2 tadi yang silakan ditonton di YouTube. Bisa videonya didengar berkali-kali. Oke mas, gue mau coba nih nanti nih. Bulan Februari tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 4, tanggal 5. Kita udah ngomong. Nanti tanggal 5 Februari saya akan latihan lebih baik dari Januari. Baru ngomong sekarang nih. Karena kita bisa meletakkan semua imajinasi, kita bisa meletakkan semua narasi di depan kan. Contoh nih, kita janjian pengen naik gunung. Pasti di otak kita saat ini adalah sudah ada di puncak gunung. Bener nggak? Pasti bener. Kita janjian liburan ini, pasti di otak kita udah ada di sana tuh. Nah itulah kekuatan niat. Jadi niat itu sudah bisa nyampe dulu ke sana.
sebelum kenyataannya datang. Jadi kita sudah bangun jalan dulu dalam pikiran itu udah ke sana. Jadi niat itu bisa menembus masa depan. Dan itu dipertahankan, dijaga awal, tengah, akhir. Kalau kita bisa jaga, maka latihan jadi enak. Nah, gitu ya. Kita lihat pertanyaan nih. Apa nih, Bu Graciela? Pak, kalau water fasting 30-24 jam, apa kalau mau bayar, apa ini? Ya, jadi begini, kalau di ini sih di luar konteks ya, nggak apa lah, 5 menit. Kami tidak menyarankan untuk yang seperti itu. Jadi artinya kalau puasa-puasa panjang itu dilakukan sendiri, ya dengan resiko sendiri. Satu-satunya materi saya yang ada puasanya itu adalah cuman satu kelas, yaitu kelas autofagi. Itu aja yang ada puasanya. Selain itu hanya olah nafas saja. Dan itu pun puasanya hanya progresif. Hanya 12 jam, 14, 16, 18, sampai 23 jam. Tapi 23 jamnya pun hanya seminggu sekali saja. Ya setiap hari, apalagi dilakukan apa namanya sampai 72 jam. Mana tujuannya kan untuk bersih-bersih kan, maksudnya untuk autofagi kan begitu. Padahal pengetahuan autofagi itu sudah disebutkan dalam jurnalnya sangat jelas. Autofagi itu bisa start dari 12 jam. Jadi dengan 12 jam itu orang sudah bisa mencapai autofagi. Tapi ada syaratnya. Itu dijelaskan di kelas autofagi. Nah, kalau orang yang melakukan puasa 3-24 jam terus-terusan dan sebagainya, ya harus hati-hati. Perhatikan asupan nutrisi, perhatikan asupan mineral dan sebagainya. Pastikan mineralnya cukup. Kalau enggak, dia akan berakhir dengan aritmia. Bukan lantas kankernya sembuh atau melemah. Stresnya makin tinggi, pengen makan bingung, badannya terlalu kurus dan sebagainya. Pada saat berbuka pun dia nggak cukup nutrisinya. Wah, ribet lah. Jadi mendingan yang aman-aman saja. Jadi tidak semua yang di YouTube itu bisa ditiru mentah-mentah. Pelajari ilmunya. Gitu. Jadi tonton video saya ada di YouTube mengenai penjelasan kelas autofagi yang sifatnya tentang fasting atau puasa. Jadi puasa 12 jam itu menghasilkan apa, puasa 14 jam menghasilkan apa, 16 jam menghasilkan apa, puasa sekian belas jam menghasilkan apa, itu udah cukup tuh mewakili itu. Nggak perlu panjang-panjang. Rata-rata orang yang pakai puasa-puasa panjang itu hanya melihat dari sisi puasanya saja, bukan melihat dari sisi asupan makanan saat berbuka. Makanya sering saya tanya, siapapun yang puasa panjang-panjang sampai 3 kali 24 jam itu, pertanyaan pertama adalah, Bapak Ibu bukanya pakai apa? Kalau dia bukanya pakai nasi padang, wassalam dah, mending nggak usah. Kenapa? Karena yang masuk adalah pertama harus semua yang bergizi betul tuh. Nggak bisa masuk sembarangan, harus bergizi betul. Superfood harus masuk, bone broth harus masuk, macam-macam mineral harus digantikan. Nah, ini gambaran saja. Jadi saya tidak menyarankan. Kalau mau menjalankan, monggo silakan. Kalau napas apa ya bisa apa saja. Kalau orang CA, silakan belajar di kelas CA. Gitu. Jadi kalau kelas yang saat puasa makan olah napas apa ya tergantung konteksnya. Kita konteksnya mau apa begitu. Mau tentang relaksasi kah? Makanya sering saya bilang bahwa kalau orang yang nggak tahu ilmunya akan menganggap bahwa satu olah napas untuk semua jenis penyakit. Kalau orang nggak tahu ilmunya akan menganggap bahwa satu olah napas untuk semua jenis penyakit. Pokoknya olah napas ini aja untuk semua jenis penyakit. Karena sering saya bilang begitu, ya kan? Karena asumsinya adalah begini. Kan kalau di dalam Islam tuh ada mas, namanya doa sapu jagat. Nah, ya kan? Doa sapu jagat itu manfaatnya untuk seluruhnya mas. Iya, tetapi masuk WC doanya bukan itu. Pengen makan doanya bukan itu. Kemudian pengen naik mobil doanya bukan itu. Jadi masing-masing ada yang general, ada yang umum, ada yang spesifik. Olah napas juga begitu, ada yang umum, ada yang spesifik. Kalau misalnya hanya satu saja jenis olah napas untuk segala penyakit, maka mestinya tidak ada orang sakit di dunia ini. Tinggal latihan satu jenis olah napas itu saja, maka semua jadi sembuh kan. Ya sama aja kayak obat. Tentu saja kita tidak bisa bilang logikanya sama. Misalnya antara Entrostop dengan Panadol itu sama fungsinya. Kan tidak mungkin. Masa orang diare dikasih Panadol. Kemudian orang sakit perut, orang sakit kepala dikasihnya Entrostop. Wah, ngaco kan? Nah, kira-kira begitu. Maka setiap ilmu, setiap olah napas itu ada ilmunya. Setiap olah napas ada maksudnya. Ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, kira-kira begitu. Jadi materinya silakan dilatih dengan cara seperti tadi. Nanti ngomong dalam hati, hari ini saya akan lebih baik dari kemarin. Berarti ritme 3355 10 10 55 33 lebih baik dari kemarin. Begitu masuk ritme 33 tahan napas yang 60 detik tadi akan lebih baik dari kemarin. Nanti repetisi kedua lebih baik dari yang pertama. Repetisi ketiga lebih baik dari kedua. Terus begitu. 55 yang di ujung nanti lebih baik dari 55 yang kemarin. Cuma ya, tapi diwujudkan sungguh-sungguh supaya kita tidak dicap oleh sel kita oleh tubuh kita sebagai orang yang sekedar ngomong doang.
tapi tidak ada tindakan nyata, kan begitu. Kan nggak enak kalau dibilang begitu kan. Jadi ini sebenarnya kita sedang membangun kontrak dengan badan kita. Kita pengen dilihat gitu, bahwa kita adalah orang yang bisa dipegang nggak omongannya. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri kita sendiri, untuk sel kita sendiri. Karena setiap kali orang sakit, pasti dia akan ngomong sama dirinya, aduh badan sehat lah, sehat, sehat, sehat. Kata si selnya tuh, kata si badannya, bang lu kemana aja dulu. Giliran sakit aja minta-minta ngomong-ngomong begini. Dulu waktu sehat, kemana aja. Gitu. Datang cuma pengen ngutang. Kan sering tuh, orang sakit kan gitu kan, dielus-elus, aduh yang sehat ya, ayo cepet sehat, ditepuk-tepuk dadanya kan, atau ditepuk-tepuk yang sakit, ayo dong, sehat dong badan. Ya badannya diem aja lah. Dari dulu dia nggak pernah komunikasi sama gua. Dari dulu lu nggak pernah ngomong-ngomong sama gua. Giliran sakit ngomong. Giliran sehat lupa. Ya kan? Coba orang sakit pasti sering tuh elus-elus dadanya, pegang kepalanya, mana yang sakit dia elus sambil ngomong kan. Ya entah dia ngomong ya Allah cepet sehat lah gitu kan. Atau dia ngomong ayo jantungku sehat ya, ayo badanku kuat ya. Kata dia gua nggak kenal lu siapa. Kenapa? Ya tiba-tiba minta-minta. Nah, jadi latihan 21 hari itu membangun intimasi, membangun keintiman. Keintiman komunikasi antara diri kita sebagai pemilik tubuhnya di dalam badan kita yang betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Kita ngomong bernarasi, saya akan lebih baik dari kemarin, latihan hari ini lebih baik dari kemarin, lalu diwujudkan. Sehingga lama-lama dia akan merasa, iya ya, pemilik tubuh kita serius nih. Masa sih? Iya. Kok bisa gitu? Iya, dia bilang hari lebih baik dari kemarin, dia sungguh-sungguh. Apanya dia sungguh-sungguh? Napasnya sungguh-sungguh, tahan napasnya serius, tarik napas, buang napasnya bener. Terus besok dia gitu lagi. Dia ngomong lagi tuh, hari ketiga lebih baik dari kedua. Bener kan? Bener. Itu diwujudkan loh. Tarik napas sungguh-sungguh, buang terus begitu. Ya percaya sama badannya. Ya kan? Percaya. Karena kita diakui oleh tubuh kita sendiri. Kalau enggak, orang nggak ada yang mau dengar. Gitu. Oke ya, silakan dilanjut Mas Ito. Ya 30 menit lah penutupan. Untuk materi nanti sama Mas Ito ya latihan ya. Ya, ya. Monggo Mas Ito, Izin, silakan lanjut. izin Mas Gunggung sebelum pergi Eh, kita foto bersama dulu Mas Gunggung. Mungkin Bapak Ibu semua oh boleh boleh, silakan. dapat dinyalakan kameranya kalau yang bisa kita akan foto bersama dengan Mas Gunggung. Ini suatu kehormatan besar buat kita semua. Di hari terakhir kita bisa mendapatkan wejangan arahan supaya kita lebih baik ke depannya. Jadi ingat tadi pesan yang ngomong, hari ini harus lebih baik dari yang sebelumnya dan hari yang ke Ya depan harus betul. lebih baik dari hari ini. Baik, siap. Satu, dua, tiga, lihat kamera. Sudah semua. Buka kameranya. Kita akan foto bersama dulu dengan Mas Gunggung. Karena Mas Gunggung sebentar lagi harus siap-siap untuk berangkat ke mengurus camp ya Mas ya. Untuk besok. Iya, harus jalan Ya, saya. Hmm. terus jalan ya. Oke, siap. Sudah semua. Kita mulai. Beberapa kali saya ambil ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bentar, ya, lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Sebentar, sebentar. Ini ada yang Ya, baru sampai ketemu gabung. ya. Ya, sebentar. Monggo silakan Oke. lanjut Mas Ito ya. Ya, Saya siap. take out dulu. Makasih Mas Gunggung.